Itu beneran saya menjual, Bu. Menjual, Mbak. Bapak pitching ke saya waktu itu. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Gusti Adi Prakoso di Ask Gusti Show episode 86. Nah, sekarang sebelum kita ngobrol lebih lanjut, jangan lupa kalian perlu untuk subscribe, guys. Subscribe dan turn on bell notifikasinya nih, ting gitu, biar kalian jadi orang yang pertama yang update kalau kalian nanti kita tuh upload video ini di YouTube. Kayak gitu. Jadi nanti kalian akan dapat notifikasi ya, udah diupload kayak gitu. So, gimana teman-teman yang kemarin ketinggalan sudah nonton Ask Gusti Show belum di YouTube, di channel YouTube saya? Nah, kalau udah ya, itu di situ banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab. Siapa tahu pertanyaan yang teman-teman pikirkan saat ini itu sudah dibahas di Ask Gusti Show sebelumnya. Nah, jadi kalau kalian belum atau kalian mungkin yang baru pertama nih ya ngeliat Ask Gusti Show itu apa sih? Kalian bisa lihat yang sebelum-sebelumnya di channel YouTube ini gitu. Nah, di situ ada satu playlist tentang Ask Gusti Show. Teman-teman jadi bisa melihat nih waktu dulu tuh pertama tuh kayak gimana tuh Ask Gusti Show. Dari yang episode pertama, tapi setelah sampai episode ke-20 sekian, langsung loncat tuh ke yang 50. Habis itu 50, langsung loncat tuh ke berapa 70 atau 80 ya gitu ya. 75 terus loncat. Kenapa loncat? Karena pas waktu di tengah-tengah di situ itu terjadi pergantian manajemen yang dimana pada saat itu tuh tidak ada recordednya kayak gitu. Jadi karena nggak ada recordednya, kita nggak bisa masukin ke YouTube. Adanya rekaman-rekaman, jejak rekamannya di Facebook. Tapi nah, karena dulu yang namanya Ask Gusti Show kita ngelakuinnya tuh semua adalah by Facebook Live. Semuanya dari episode pertama yang selalu konsisten adalah Facebook Live. Tapi ternyata yang namanya Facebook Live ini memang secara dokumentasi nggak bisa sebagus YouTube. Kayak gitu loh, itu yang kita sadar. Makanya sebenarnya it's best bahwa kita perlu yang namanya ada kanal YouTube lah kayak gitu. Nah, ada kanal YouTube, makanya kita nggak terlalu fokus sekarang yang namanya live baik di Instagram atau di Facebook. Kita hanya sebagai media di mana teman-teman kalau yang mau nanyanya live pada saat jam kita lagi taping, lagi kita record ini, teman-teman bisa nanya langsung di Instagram atau di Facebook pada saat live. Umumnya kita live itu di hari Kamis karena itu adalah jadwal yang saya sediakan khusus untuk saya sharing nih. Jadi seminggu sekali saya cuman mau ada disibukan oleh urusan-urusan yang hubungannya ke yang sharing dan edukasi itu di hari Kamis aja. Itu ya. Nah, makanya biasanya kalau saya urusannya live, webinar atau apapun itu, saya cuma mau alokasiin di hari Kamis dan itu pun tuh sore ke malam. Jadi saya nggak yang mau start dari pagi karena I have things to do. Activity yang lain saya ada ngelakuin hal yang lain-lain. Nah, tapi kalau kalian mau nanya secara live, you can ask pada saat jam-jam tersebut. Kalian pantau aja kapan saya live, jadi kalian tahu di situ ya. Oke, nah sekarang di episode kali ini saya ternyata nggak sendirian dan saya akan kedatangan tamu yang sangat spesial buat saya. Dan orang ini adalah orang yang dibalik manajemen scale up saat ini. Siapa yang bisa nebak? Ya, yang di Instagram, Facebook, siapa yang bisa nebak gitu ya. Nah, scale up itu saya jelasin dulu. Saya cerita tentang scale up, benar ya? Saya cerita tentang scale up nih ya. Nah, jadi scale up ini didiriin itu memang sama saya tahun 2016. Kenapa sih saya diriin scale up? Karena waktu dulu saya mikir bahwa saya butuh tempat di mana saya tuh bisa sharing. Saya bisa yang namanya bisa sharing itu kayak benar-benar namanya tuh saya cuma buat kontribusi doang nih gitu loh. Kontribusi, jadinya saya nggak mau itu yang hal yang merepotkan saya. Karena yang namanya kontribusi harusnya kan sesuai dengan kerelaan kita dong. Saya mau mengalokasikan kapan itu bukan menjadi suatu kewajiban. Idealnya seperti itu, idealnya. Dan saya memang bukan di sini basisnya adalah secara bahwa dengan saya kontribusi kayak gini saya minta dibayar. Enggak selalu. Seandainya ada yang memang program yang memang jadinya itu berbayar, memang itu secara khusus kita desain supaya memang bisa berdampak buat teman-teman sekalian. Nah, kenapa? Karena gini, ini ada satu program kita yang bahkan tadinya kita kasih gratis, itu kayak dari yang daftar ratusan, yang nonton cuma 8. Tapi begitu dibikin bayar, ternyata malah ada yang berhasil. Luar biasa kan? Nah, jadi sometimes ada yang kita memang sengaja bikin berbayar karena untuk supaya menciptakan dampak dan supaya bisa ada perkembangan lebih lanjut. Tapi intinya ke saya pribadi, saya nggak terima apa-apa. Nah, scale up tuh tadinya buat wadah seperti itu, dimana supaya saya bisa sharing tentang kayak apapun yang memang
hubungan itu adalah ke aktivitasnya saya, tentang pengembangan dirinya saya, tentang apa yang saya suka kayak gitu. Nah, jadi saya butuh wadah yang dimana tuh saya tuh nggak diatur-atur. Intinya tuh kayak gitu. Jadi saya nggak mau terikat nih, kontrak nih. Soalnya kalau saya nanti ngikut ke komunitasnya mana atau ke suatu tempat yang mana, ada tuh biasanya, oh ya nanti harus di tiap acara rutin kayak gini. Nah kalau saya nggak bisa, gitu. Nah sedangkan itu semua kadang ada kewajibannya. Karena itu bukan hanya kayak kepentingan satu orang aja. Nah makanya jadi kita bikin nih scale up. Dan waktu itu aktivitas pertamanya, karena kita lagi suka banget main cash flow game, aktivitas pertamanya adalah kita ngumpulin orang main cash flow game. Nggak penting banget kesannya gitu ya, tapi ya somehow ya sudah, itu masih bertahan sampai sekarang. Sudah mau 3 tahun, belum sampai 3 tahun sih ya, itu masih stay dan masih ada. Setiap bulan kita selalu ada program cash flow game. Nah salah satunya program yang juga memang selain cash flow game yang memang masih terus dan konsisten, ini nggak konsisten banget sih, tapi kayak masih eksis sampai sekarang, salah satunya adalah ini, Ask Gusti Show. Ask Gusti Show itu juga adalah program yang berada di bawah naungan manajemen dari Scale Up. Ya, jadi itu. Nah, sekarang, jadi dulu itu memang dari sejak yang dulu awal pas saya berdirikan, memang saya manage waktu di awal untuk setup dan bangun timnya. 3 bulan kemudian saya oper ini ada satu manajemen. Lalu manajemen ini kira-kira sekitar 1 tahun kemudian, 1 tahun lebih. Nah, ini mengundurkan diri. Ketika mengundurkan diri, saya masuk lagi. Itu tahun lalu 2018. Nah, ketika saya masuk lagi, itu bulan Maret 2018, saya hanya stay di Scale Up sampai Oktober 2018. Jadi per November itu sudah digantikan oleh manajemen yang baru, yang sampai sekarang ini yang masih eksis untuk yang namanya kayak memanage Scale Up. Penasaran nggak siapa? Nah, kalau nggak penasaran, kasih tahu nggak penasaran. Ya udah, gua matiin live-nya maksudnya. Oke? Nah, sekarang langsung aja nih ya. Saya mau panggil nih. Kita panggilkan dia. Ini dia. Gitu. Jessica Leona gitu. Nah, ini gitu. Nah, sekarang nyapa dong sama teman-teman nih. Siapa yang lagi nonton nih di Instagram, di sini di Facebook, habis itu YouTube. Nah, kita sapa teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, ini namanya adalah Jessica Leona yang sekarang memanage Scale Up, sekaligus juga ini adalah calon saya. Saya nervous Pak, terakhir kali kita live kayak gini kayaknya ngebahas relationship kemarin. Iya, gitu deh kurang lebih. Jadi calon apa? Maksudnya calon asisten. Boleh. Asisten. Calon pembantu rumah tangga. Gak gitu juga sih. Terlalu cantik jadi pembantu rumah masa tangga. kita basis hubungannya adalah dari itu ngepel dan nyuci. Jangan. Soalnya biasanya kayaknya ujung-ujungnya saya nanti yang ngepel nyuci. Oke lah, yuk. Kita nggak lama-lama lagi. Kita mulai aja ya. Ada Tommy Lee, jangan lupa nyoblos. Oke, nanti malam kita nyoblos. Kok nanti malam? Oh, iya. Besok. Nanti malam nyoblos apa, Pak? Nanti malam kita nyoblos. Tuh. Nyoblos apa? Nyoblos itu ciki gitu. Garing ya. Kita mau mulai obrolan tentang scale up itu dari mana? Kita mau mulai dari mana? So, apa yang dimaksud scale up menurut Jessica? Bukan menurut gue nih sekarang nih jadinya. Menurut Jessica gitu ya. Menurut Jessica, apa yang dimaksud scale up dan apa yang dilakuin sekarang deh kayak gitu. Yuk. Yang dimaksud dengan scale up, Sebenarnya nih teman-teman yang di Instagram, yang di Facebook, yang di YouTube, scale up itu sebenarnya lagi berusaha untuk ganti nama. Cuma gue belum ketemu namanya apa. Karena nama-nama scale up ini kan udah banyak dipakai sama orang juga di luar sana. Baik itu dari internasional maupun yang lokal udah banyak yang pakai scale up. Jadi kita pengen jadi sesuatu yang mungkin agak sedikit berbeda supaya orang gampang ingatnya scale up itu apa atau scale up itu tuh siapa gitu kan. Ya, Karena lebih ada identitasnya lah ya. Ya, lebih ada identitasnya. Tapi basically apa yang kita lakukan atau apa yang kita pengen kita capai itu adalah sebenarnya kita pengen jadi partnernya dari teman-teman semuanya, dari audience kita. Ya, maksudnya itu gimana sih, Jess? Jadi gini, ketika gue di perusahaan gue yang lama gitu kan ya, itu dari dulu sih sebenarnya, gue tuh punya mimpi di mana kayak gue pengen bisa membantu banyak orang untuk meraih kesuksesannya mereka masing-masing. Even though gue sendiri juga belum sampai yang sesukses bapak sebelah saya ini atau
atau orang-orang hebat lain di luar sana gitu kan ya. Tapi we can always start with something gitu kan. Jadi setelah saya dapat kesempatan di Scale Up ini, dan pas banget ujung-ujungnya waktu itu bapak ini menjual ke saya, bukan menjual sih, menjual idenya ke saya. Scale Up itu apa? Scale Up itu mau dibawa kemana? Dan saya merasa bahwa kayak okay, this is what I'm going to do for the next 5 years perhaps gitu kan. Atau Itu beneran saya menjual Bu. menjual Pak, Gimana caranya? bapak pitching ke saya waktu itu. Tapi memang basically waktu dulu saya tuh memang benar-benar open benar-benar kayak open banget nih, siapa sih yang bisa gitu yang kandidat, dan saya ngelihat ini kandidat yang tepat. Nah cuman memang pada masanya waktu dulu itu memang saya juga memang nggak kepikiran, karena pada saat itu memang Jessica sendiri memang waktu itu kita udah in relationship ya, cuman waktu itu pada saat itu lagi masih bekerja gitu loh. Iya, dan belum ada niatan untuk resign. Oh iya, Belum benar. ada, Jadi belum ada. belum ada niatan untuk resign, dan memang saya sendiri pada saat waktu di pekerjaannya, saya melihat bahwa Jessica ini sangat-sangat bagus di pekerjaannya, sehingga jadi for the record ya, bukannya terus saya membajak nih, ya, tidak ada kan sama Nggak sekali ada, dalam nggak ada, pembicaraan nggak ada. masa-masa kita jalan kayak gitu kayak udah cabut aja gitu kan, kagak pernah ya. Enggak, yang ada justru sebenarnya saya sempat memutuskan resign dulu, terus habis itu saya bingung mau kemana. Jadi waktu itu Oh iya. waktu itu resignnya itu adalah barengan sama Carla. Buat teman-teman yang tahu, itu dia salah satu partner saya di tempat yang lama. Barengan sama Carla, alasan kita resign ya sudahlah, tidak usah disebutkan ya gitu kan, karena alasannya panjang, tinggi, lebar, dan dalam gitu kan ya. Cuma intinya ketika itu waktu itu Carla udah punya rencananya dia sendiri gitu katanya. Dia bilang, iya gue mau bikin ini, mau bikin itu, terus gue mau sini. And then I was like, okay, ya gue ngambil leap of faith, gue mau lompat tapi gue gak tahu gue mau lompat kemana. Karena memang dari awal tuh gak pernah yang namanya kayak berpikiran untuk ngambil Scale Up ini gitu. Karena memang dari awal Gusti udah bilang perihal kayak, iya tujuanku adalah 1 tahun mau exit, aku mau cari orang yang bisa nerusin Scale Up gitu kan. But it has never been me. Iya. It has never been me gitu kan. Gak pernah Itu kayak di konteksnya adalah tujuan dan goal jangka panjang dari Scale Up di masanya saya. jangka panjang ya, Pak. 1 tahun tuh jangka pendek loh. For the record. Oke, balik lagi tadi. Nah, jadi Scale Up ini pengen kita bawa ya masih sih, bapak ini masih bagian dari Scale Up, cuma dia sekarang jadi bosnya saya, ownernya Scale Up gitu kan. Jadi ngasih Enggak. report aja. Mana pernah kasih report? Enggak sih. Iya, nggak pernah nggak. Ada report after office report. After office. Itu namanya curhat Bu. Itu aja juga jarang. Ya, jadi balik lagi, ini nggak selesai gue jawab ya. Scale Up ini jadi partnernya teman-teman untuk meraih kesuksesan. Caranya seperti apa? Caranya adalah kita berpartner dengan orang-orang hebat lainnya di luar sana. Salah satunya Pak Gusti, terus ada Pak Fuad Zaki, terus nanti kita masih ada beberapa partner yang lainnya yang upcoming, untuk kita create sebuah program, baik itu berbayar maupun yang free, supaya in a way bisa membantu teman-teman untuk meraih kesuksesannya. Makanya kenapa program kita berfokus pertama adalah property investment, karena terlepas dari memang ini adalah topik pertama yang kita punya gitu, tapi orang-orang di luar sana, orang-orang yang sudah financially free maupun yang orang-orang kaya di luar sana, orang-orang hebat di luar sana, nggak mungkin nggak ada yang masuk, nggak ada yang nggak masuk ke dunia properti. Keblinger gue, nggak mungkin nggak ada yang masuk ke dunia properti gitu. Jadi semuanya pasti masuk. So I believe this is one way untuk membantu kesuksesannya teman-teman meraih financial freedomnya atau memang menjadi kaya. Terus selain itu juga kita punya program yang selling kan ya. Jadi sebenarnya karena ini filosofinya adalah everything is about selling sebenarnya. Ibaratnya gini, kita mau ngelamar kerja aja sebenarnya kita menjual diri kita terhadap perusahaan tersebut gitu kan, terhadap orang yang usernya atau yang interview kita gitu kan. Gimana caranya kita bisa meyakinkan mereka untuk nge-hire kita gitu kan. Gak usah sebut kalau misalnya soal dagang kaos lah, dagang inilah, dagang itu, namanya juga udah dagang, selling gitu kan. Di bisnis pun gitu loh. Di bisnis apapun pasti ada melibatkan yang namanya jual beli, selling. Makanya kenapa topik kedua kita itu adalah soal selling. Nah, ada upcoming topik yang mungkin saya nggak bisa kasih tahu dulu sekarang,
tapi ini adalah topik yang memang paling esensial yang diperlukan untuk seseorang getting financially free. Financially free itu. Makanya segala yang kita lakukan adalah tujuannya arahnya ke sana gitu loh. Apapun yang kita promosikan, apapun yang kita buat, apapun yang kita bagikan, arahnya membantu orang-orang supaya bisa meraih kesuksesan pribadinya maupun kesuksesan keluarganya maupun kesuksesan bisnisnya. Oke, itu? Ya, panjang ya? Nggak tahu sih, tapi tadi ada sih yang ngomong gitu ya. Kalau ditanya, sempat ada yang ngomong panjang sejarahnya. Udah, jadi langsung aja apa, gimana, kenapa. Udah ya, kira-kira ya. Apa itu scale up, gimana itu scale up, kenapa scale up. Dan habis itu kapan? Bukan scale up. Loh kan mau ganti nama katanya. Boleh kalau teman-teman ada ide tentang nama atau nama apa yang mungkin scale up bisa jadi diganti nama aja jadi apa gitu. Bisa ditaruh di komen di bawah ini atau nanti yang buat teman-teman yang gitu bisa taruh di komen di bawah ini. Kasih gue ide, kasih tim scale up ide kira-kira namanya jadi apa. Asal jangan berhubungan sama sesuatu yang nggak berhubungan loh. Oke, ini ada komen yang sangat epic ini ya dari teman kita nih, Roy Sakti ya. Kurusan Jessica Gusti tambah bulat. Gitu. Gua ini aduh, gua barusan pengen ngomong gitu ya. Lu komen di sini sih, ini lensanya wide gitu. Oh, ternyata dipakai Instagram. Salah ya? Yes. Waduh, iya. Luar biasa, saudara-saudara. Oke lah, kalau gitu lah. Mari kita mulai. Oke, kalau gitu. Sambil Jessica nyari-nyari pertanyaan, nyari-nyari masalah, gue ngejawab pertanyaan yang ada dari Instagram ya. Ini dari IG ya, dari Instagram yang udah di-collect, yang udah dikumpulin dari tim ya. Nah, buat teman-teman yang pengen nanya ya, kalau pada saat nanti diposting gitu tentang As Gusti, kalian bisa tanya di komen situ, atau nanti ada story tentang As Gusti, kalian bisa tanya di situ. Nah, nanti di situ tim yang akan compile itu sehingga akan nanti kita bahas di As Gusti di berikutnya kayak gitu. Nah, seperti sekarang ini ada pertanyaan Instagram dari Yulia Rahmatilahi. Rahmat Ilahi. Oh, Rahmat Ilahi. Oh ya, sorry. Maksud soalnya nyambung semua. Maaf. Oke. Pak, bagaimana caranya untuk mencapai kebebasan finansial di usia muda? Apa saja yang harus dipersiapkan? Oke, caranya buat mencapai kebebasan finansial di usia muda adalah kamu harus mengerti apa itu definisinya kebebasan finansial. Ya, soal usia itu sebenarnya nggak ada lah yang namanya usia muda atau tua. Soalnya muda atau tua itu adalah masalah apa ya istilahnya ya, imannya kita ya, apa ya, pendalamannya kita lah gitu loh, kayak kitanya sendiri nganggap diri kita tuh muda atau tua. Karena konotasinya, bagaimana kita ngasih arti dari suatu statement, kita bisa bilang bahwa, oh, saya nggak bisa belajar lagi soalnya saya udah tua. Nah, itu udah kasih statement yang menghambat dirimu sendiri gitu loh. Padahal begitu ngomong udah tua, berapa umurnya? 40 tahun. Buat orang umur 60, dia akan bilang, ah masih muda lu. Buat orang umur 15, dia bilang, dia udah bangkotan, udah tua kayak gitu. Saya aja juga suka dibilang begitu kan. Sama siapa? Sama kamu lah. Enggak. Nah, jadi intinya adalah kamu harus cari tahu dulu definisinya kebebasan finansial itu tuh apa. Kalau sudah tahu, Anda pelajarin gitu loh. Bagaimana caranya supaya bebas finansial? Karena bebas finansial itu buat tiap orang itu beda-beda artinya dan definisinya. Nah, ketika definisinya aja udah beda, udah jelas untuk mencapainya caranya bisa jadi beda. Caranya aja nih ya, dari satu definisi yang sama aja gitu ya, cara bisa variasi. Gimana lagi kalau definisinya aja udah beda-beda. Nah, jadi saya nggak bisa jawab kayak begini karena ini buat saya ini adalah pertanyaan yang agak general banget gitu loh. Dan kamu bisa kayak googling dan kamu akan dapat berbagai macam jawaban yang agak-agak mengawang-awang gitu loh ya. Mengawang-awang. Oke? Dan bedakan bebas finansial sama kaya, benar gak sih? Iya, tergantung juga ya kaya apa gitu. Ya, intinya you have to know the definition sih. Definisinya apa gitu loh, kebebasan finansial itu apa gitu. Nah, jadi itulah itu dulu ya. Jadi jangan sampai kalian tuh kayak termakan sama suatu stigma atau kalian lagi ngikutin banyak-banyak statement para akun motivator gitu ya. Ya, saya bukan motivator. Ya, meskipun ada yang bilang begitu, saya nggak tahu bagaimana ceritanya. Saya jadi demotivator aja kali ya.
gitu ya. Udahlah, susah lu jadi bebas finansial, jangan deh, susah beneran. Ya, Biar saya saja. Gusti is a good critics. Nah, biar saya saja lah gitu loh, susah soalnya. Oke. Next. Good kritik ya. Curcol ya. Good kritik itu gimana definisinya maksudnya? Pak, biar saya nggak nganggur. nganggur, saya yang bacain gimana Pak? Iya, boleh. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari @rifani.amd. Bisakah beli tanah untuk pertanian pakai uang bank? Kalau bisa, apa saja persyaratannya, Pak Gusti? Beli tanah untuk pertanian pakai uang bank. Oke, pertama adalah saya nggak pernah beli tanah untuk pertanian. Kalau beli tanah pakai uang bank untuk hunian, ya saya nggak pernah juga, tapi saya tahu itu bisa. Tapi kalau beli tanahnya untuk pertanian, saya jujur nggak tahu apakah bisa apa enggak. Kamu harus cek, kayak gitu ya. Kamu harus cek ke bank, terutama bank-bank yang memang mensupport ke pertanian, apakah bisa apa enggak, kayak gitu. Karena ya ini dia, tidak semua pertanyaan gue tahu jawabannya. Kenapa? Gue bukan Tuhan, Bo, gitu loh. Ini aja kadang-kadang gue bisa ngomong nih ya. Beli tanah tuh ada, bisa pakai uang bank, ada kredit kepemilikan tanah. Terus tiba-tiba ternyata itu produk kan kalau di bank kan istilah itu namanya suatu produk. Ntar kayak 5 tahun dari sekarang itu nggak ada, dan karena saya nggak pernah tertarik, saya nggak pernah update. 5 tahun kemudian saya ditanya, ada kok, kayak gitu. Jadi nggak valid ya, gitu. Nah, so do your homework lah. Kamu harus cari tahu. Nah, saat ini saya akan ngasih tahu bahwa saya tidak tahu. Saya tidak tahu bahwa beli tanah untuk pertanian itu bisa apa enggak pakai uang bank. Ya, jadi saya juga nggak bisa tahu persyaratannya seperti apa. Oke, yuk kita balik, kita lanjut gitu ya. Pertanyaan selanjutnya @lkmn-lucky. Apakah bisa invest properti dengan RP0 dan bagaimana detail prosesnya, Pak Gusti? Ya, ini panjang kali lebar kali dalam. Ya, kenapa begitu? Karena gini, saya akan jawab paling simpel jawaban yang pertanyaan pertama. Apakah bisa invest di properti dengan 0 rupiah? Jawabannya adalah bisa, gitu. Karena saya juga invest properti itu dengan minus rupiah pada masa dulu, gitu ya. Dimana saya punya utang dan saya invest properti saya dan justru menghasilkan income yang pasif. Cuman begitu kita ngomong bagaimana detail prosesnya, bukan yang nggak mau, Bo. Ini aja setelah As Gusti itu saya melanjutkan program untuk edukasi bagaimana prosesnya, dan ini sudah masuk minggu ketiga dari total 6 minggu. Ini aja proses edukasi 6 minggu aja itu nggak mencakup detail. Nah, nanti detailnya itu di program dari e-course-nya saya, kayak gitu loh. Nah, bukannya saya secara terselubung saya pengen menjual, tapi ya memang kalau lu mau tahu detail prosesnya, lu beli, gitu. Kenapa? Ini program durasi cuma 45 menit. Nggak bisa gue ngasih tahu detail-detailnya gitu loh. Tapi intinya bisa nggak? Bisa, gitu ya. Kenapa bisa? Pokoknya lu cari properti yang punya income. Nah, atau bisa menghasilkan income. Income-nya bisa bayar cicilannya, itu pakai bank ya. Dan kalau nggak pakai bank bisa nggak? Bisa, gitu loh. Jadi apalagi tuh orang yang suka ribut-ribut soal masalah riba lah apa kayak gitu, bisa semuanya. Cuma masalahnya kita mau mikir apa enggak, gitu loh. Kalau oke lah, andai kata pikiran kita mentok, pertanyaannya lu mau belajar apa enggak? Oke lah, lu bingung soal belajarnya kayak gimana, ya lu mau cari nggak orang yang udah bisa gitu loh. Lah kalau misalnya di sini kamu tahu udah ketemu sama saya gitu, lu mau nggak belajar? Kalau lu mau belajar, ada harga yang harus dibayar. Dari mana? Nah, kalau lu pengen nge-compile semua detail, lu bisa cari-cari yang namanya detail-detail kecilnya, itu di YouTube semua free. Tapi kalau mau di guide step by stepnya, lu beli produknya. Honestly saying, tapi kalau lu tanya ke gua belinya di mana kayak gitunya, nah itu tanyanya dengan scale up, itu udah urusannya dari scale up. Oke? Ya. Nah ini ada pertanyaan dari Roy Sakti. Apa proyek kedepannya scale up? Nah kan pertanyaan dari tinggal scale up kan? Ini dari tadi saya lihat nih. Oke. Apa proyek kedepannya scale up atau menjadi saingannya Rich Academy. jangan di band saya lakukan. Cukup mengancam tidak? Saya mau mengancam program CCR. Enggak, lanjut. Apa? Enggak, lanjut kan saya bukan. CCR Saya bukan. CCR jadi cari-cari rempong ya. Udah. Lanjut. Oke, program kedepannya scale up. Tadi sempat aku gue spoiler juga di awal bahwa kita lagi ada kerjasama juga sama partner-partner yang lain ya. Sebenarnya tetap sama di bidang education dan di bidang
self development, dimana kita akan ngebuat course-course lainnya tentang baik itu tentang mostly personal development sih, mau itu tentang properti, mau itu tentang sekarang lagi ada selling, nanti ada topik X, Y, Z yang gue belum bisa sebutin gitu kan ya. Itu adalah tujuan akhirnya tadi membantu kesuksesannya teman-teman semua di luar sana, baik secara profesional kah, maupun secara personal kah, maupun nanti di bisnisnya kah. Konsepnya dan arahnya kita ke sana. Nah, nggak cuma kita nggak ideal, maksudnya gini, kita nggak idealisme kita nggak setinggi itu. Jadi kita bukan cuma kayak just berarti lu cuma mau ngejual apa yang lu produksi sendiri dong. Nggak juga gitu loh. Kalau misalnya teman-teman di luar sana merasa bahwa ada sesuatu yang kayak misalnya inline yang bisa membawa value lebih ke orang-orang, ke masyarakat, ke teman-teman, ke para millennials dan ke para audiensnya scale up di luar sana, please do not hesitate untuk kontak saya gitu loh. Untuk kita bisa terbuka untuk yang kerjasama, kita bisa terbuka untuk kayak Jess, kayaknya gue punya konsep ini, gue punya ide ini, can you make it happen gitu, atau lu bisa bantuin nggak, atau Jess gue lagi punya acara ini gitu kan, bisa bantu promote nggak? It's fine gitu, selama balik lagi selama gue nggak janji dan gue nggak bilang bahwa semua akan gue terima gitu kan ya, tapi ya gue selalu bilang konsep yang gue adopsi dari Pak Gusti ini adalah intinya kayaknya ini ya beda ya. Iya, enggak, Diadopsi. bukan. Lanjut. Konsepnya tuh pasti gini. Gusti itu selalu punya suatu prinsip. Prinsipnya itu adalah dia nggak akan mempromosikan sesuatu atau menjual sesuatu atau merekomendasikan sesuatu hal yang dia belum tahu dan dia belum pernah konsumsi sendiri. Yep, betul. Right? Ya. Nah, konsepnya sama. Jadi kalau misalnya I don't believe atau we don't believe, Scale Up doesn't believe that this is gonna help people atau this is gonna bring benefit to people, ya mohon maaf mungkin kita belum bisa bantu gitu loh. Tapi kalau misalnya memang programnya atau eventnya atau apapun itu bentuk produknya adalah sesuatu yang bisa membawa perubahan buat orang banyak dan impactful dan memang legit, ya why not gitu loh. Karena misi kita pada dasarnya adalah membantu orang untuk sukses gitu kan, dan gak harus dengan kayak apa yang kita buat sendiri doang. Makanya kita juga sebenarnya juga ada kan program partnership dengan salah satu IO di Singapura, dimana kita ngepromosiin juga event-eventnya dari IO tersebut. Again, event yang sudah kita tahu bahwa memang eventnya bukan event yang abal-abal. Oke. Udah begitu. Udah. Ya basicnya begitulah Bapak Roy Sakti. Moga-moga bisa menjelaskan. Gue nggak ngerti sebenarnya. Makasih loh. Tapi beneran loh. Ini honestly saying ya, gue pribadi itu di scale up, gue means kayak bener-bener nothing deh. Kayak di sini gue tuh cuma kayak emang berkomitmen untuk berkontribusi menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Hopefully pertanyaannya itu benar-benar kayak bisa lead ke jawaban yang bagus lah, yang kontennya tuh bagus. Tapi kan nggak bisa gue kontrol, kayak misalkan kayak pertanyaannya sangat general ya pasti jawabannya general juga gitu kan. Dan kalau misalnya kita ngomong spesifik, ya sebisa mungkin gue akan bahas dengan spesifik sebisa mungkin. Tapi kalau misalnya kita ngomong kayak contoh detail proses yang tadi gitu ya, bagaimana caranya beli rumah, itu benar-benar beli rumahnya nggak pakai modal gitu, ini panjangnya luar biasa gitu kan. Nah makanya kita ngomong sesuai kontekstualnya aja kayak gitu, sesuai kontekstual. Nah pas waktu kita ngomong di sini, well right now sebenarnya temanya adalah memang tentang scale up kayak gitu. Nah tentang scale up ini sendiri, memang ini agak-agak sebenarnya justru saya sendiri juga agak-agak bingung ya di awal, karena pertama memang by briefing memang saya tuh memang nggak terlalu ada diarahkan kita mau ngebahas apa kayak gitu. Nah jadi memang apapun yang tadi keluar dari mulutnya Jessica itu semuanya tuh surprising buat saya. Honestly itu surprising kayak gitu loh, karena ada beberapa hal itu yang masih stick gitu, ada sesuai dengan culture dan waktu sesuai dengan kayak yang memang temanya di tahun lalu, tapi juga banyak yang memang sudah mulai beda kayak gitu. Beda dalam artian ya bukan yang negatif, enggak, karena gua nggak pernah nggak pernah ngejudge something itu kayak semuanya itu hal pasti jelek, enggak gitu. Nah cuman memang semua tuh surprising lah, intinya surprising buat saya apapun yang ada di hari ini kayak gitu ya yang dimention.
Nah jadi di sini ya memang kita diskusi gitu loh. Scale up itu tuh jadi mau bawa kemana, dan udah gitu cuman sayangnya gini ya, pas kita mau ngomong tentang scale up ya, di sini yang saya lucu pertanyaan-pertanyaannya itu semuanya kan nggak nyambung ya. Artinya perlu difilter lebih lagi gitu ya. Saya aja sekarang yang saya lagi lihat di sini adalah pertanyaan tentang properti. Jadinya kan memang ini sih. Jadi kayak nanti jadi kayak loncat-loncat lah. Jadi bear with me, bear with us all. Bear with us. Nggak, karena kan memang kan kemarin juga dipublishnya adalah apa special guest yang mystery guest. Oh, oke. Sebenarnya simpel sih, gara-gara Iya. waktu itu tim nanya, Cijas minta fotonya dong. Kalian bikin jadi mystery guest aja gimana? Misteri, oh gitu. Nah sekarang kalau misalnya kita ngomong misteri guys, ya jadi misteri juga ya buat saya. Oke ya udah kita lanjut aja yuk. Kalau gitu, kita mau lanjut kemana nih kalau gini nih? Pertanyaan ya, pokoknya semua saya arahan aja deh. Mukti Mulyanto nih, pertanyaan dari YouTube. Ko Gusti, apakah properti di dalam gang layak untuk diinvestasikan? Lokasi memang bagus di wilayah komersial. Apa Ko Gusti, apakah properti dalam gang layak untuk diinvestasikan? Dalam gang? Kalau buat saya enggak. Itu pertama, itu dulu. Terus berikutnya adalah lokasi memang bagus di wilayah komersial. Secara perhitungan pun masing-masing cash flow positif. Mohon bimbingannya. Oke, saya akan kasih tahu kenapa enggak ya. Pertama ya, memang kalau secara cash flow itu bagus, itu sah-sah aja ya. Buat saya itu enggak bagus. Kenapa buat saya enggak bagus? Buat saya adalah saya akan cari properti yang marketable. Nah, ini sebenarnya simple buat saya. Intinya adalah yang marketable itu yang bankable. Kalau bank mau terima, ini udah kayak mewakili market. Saya akan asumsikannya seperti itu. Kenapa? Ya karena memang bank sendiri nggak mau nyari suatu kolateral yang kalau tidak marketable, kayak gitu loh. Artinya kalau misalnya ini nggak bisa dieksekusi dan bisa dilelang, ya ini jadi masalah. Nah kalau misalkan di dalam gang, itu salah satu kualifikasi dari bank nggak ada yang mau terima. Meskipun secara cash flow ini positif. Ya, saya juga pernah nggak sih ngalamin yang namanya saya beli cash, habis itu ini positif. Lah sebenarnya kalau saya beli cash juga itu pasti cash flow positif. Kecuali memang itu malah minus gitu, operasional lebih tinggi daripada penghasilannya. Nah itu lain cerita, berarti kan memang jelek ya. Nah tapi yang kayak saya beli cash and then positif ada nggak? Ada gitu. Dan tapi itu nggak marketable. Literally loh, saya listingin jual, ini saya kasih tahu gitu propertinya. Anda mau beli apa enggak kayak gitu ya. Kalau Anda punya duit, itu aja orang belum tentu mau beli. Orang daerah sana aja saya tawarin, juga nggak mau beli kayak gitu loh. Bang saya kayak benar mau ngajuin untuk yang namanya pembiayaan, juga nggak mau terima. Kayak gitu. Nah jadi kalau memang nggak bankable, nggak marketable, buat saya seleranya saya ini nggak masuk selera gitu loh. Jadi benar-benar ini soal subjektif pilihan. Saya sih saya nggak oke. Tapi mungkin bisa didefinisikan juga kali dalam gangnya tuh yang gang seperti apa gitu nggak sih? Ya kalau menurut perspektif subjektif saya, gang itu ya cuman muat masuk orang atau motor lah maksimal kayak gitu loh. Ya simpelnya sih begitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong dalam gang terus Anda masuk dalam gang kok, gang lebarnya 12 meter. Wah, itu bukan gang, Pak, ya. Jalan. Ya itu namanya gitu ya, jalan gitu loh. Ada jalan raya yang bahkan lebarnya pun juga 12 meter gitu loh. Nah, ya jadi ya please lah kalau kasih yang namanya definisi ya, Mbok ya jelas kayak gitu kalau misalnya sampai begitu ya. Kalau saya yang ngomongnya disebut dalam gang ya asumsi saya begitu. Kalau sampai salah asumsi saya ya mungkin kita punya bahasa berbeda ya, bukan bahasa Indonesia. Mungkin ini bahasa dari khalayak Mubinat. Saya nggak tahu. Saya tidak tahu gitu ya kalau kayak begitu. Oke. Ya, next kalau gitu. Next, pertanyaan dari Bayu. Hmm. Halo Mas Gusti, mau nanya, nih saya mau rencana beli kos-kosan, mau minta saran untuk membeli kos-kosan yang bagus itu seperti apa aja kriterianya, dan goal yang saya inginkan itu bisa saya jadikan passive income dan ada cash flow bulanannya. Oke, this is simple buat saya jawabannya. Beli kos-kosan. Kos-kosan yang bagus itu apa sih kriterianya? Kriterianya buat saya adalah kalau saya pakai uang bank, anggap aja ya nilai transaksinya ya. Saya nggak pernah mau jatuh cinta sama propertinya. Saya jatuh cinta itu sama dealnya atau transaksinya. Jadi kalau misalkan ya kita beli nih properti gitu ya. Contoh aja harganya mungkin 2 miliar. Asumsi saya punya duit 2 miliar.
Nah, berarti saya bisa beli cash dong. Seandainya saya beli cash aja, saya akan anggap 2 miliar itu saya kredit. Nah, jadi kita akan anggap bahwa rumah kayak kos-kosan ini, kalau saya beli kredit, ya, ini income atau penghasilannya bisa nggak membayar cicilannya? Nah, kalau bisa, itu step one itu bagus, gitulah. Itu bagus. Buat saya ya, itu bagus. Nah, lalu nextnya tuh apa aja sih? Kalau tips dari saya ya, tips dari saya adalah carilah kos-kosan yang memang rate sewanya itu kalau bisa, kalau ada di daerah kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, Medan, ya, kota-kota besar lah. Kalau bisa cari yang di atas 1 juta. Kenapa? Karena memang budayanya orang-orang yang ngekos dengan harga 1 juta ke atas, mostly memang mereka punya budaya yang memang tepat waktu ketimbang yang memang mereka skalanya ratusan ribu, kayak 200-300 ribu. Nah, apakah salah? Enggak sih, itu cuma masalah selera doang gitu loh. Nah, artinya kalau misalkan Anda masuk segmennya adalah kosan yang harganya rate-nya itu adalah 200 sampai 500 ribu, mungkin itu untuk nagihnya butuh usaha lebih ya, ketimbang sama yang 1 juta ke atas. Itu mereka lebih educated, lebih punya etika, lebih punya budaya. Nah, saya rasa kalau soal kos-kosan itu doang kok, simple buat saya prinsipnya, buat saya ya. Nah, kalau misalkan yang tadi itu saya bilang, kalau misalnya kayak kita pakai kredit uang bank, saya rasa bank itu udah mewakili, karena artinya harus bisa juga bisa dijaminkan ke bank. Karena kalau misalnya itu nggak bisa dijaminkan ke bank, berarti kan kayak yang tadi yang pertanyaan sebelumnya, kayak ini masuk gang susah kayak gitu kan, nggak marketable. Nah, itu jadi masalah jadinya. Oke? Ya, itu jawaban saya kurang lebih. Next question, pertanyaan untuk Skelo. Selain program atau produk online course, apakah adakah program atau produk scale up yang bisa diikuti? Maksudnya? Oh, selain member. Oh, maksudnya gini kali kan, selama ini kan kita juga ada yang namanya yang orang tahu mungkin di luar sana. Oke, sekarang ada yang namanya ngejual DPM-nya punya Gusti Edi Prakoso gitu kan, Digital Property Masterclass, atau saling NU-nya buat Zaki gitu kan ya. Nah, ada nggak sih program lainnya atau program atau produk-produk lainnya selain online course ini yang Skala punya? Jawabannya adalah yes, ada gitu kan. Ada programnya itu. Sekarang kita punya yang satu tadi kan, yang cash flow game. Cash flow game itu kan bukan online, cash flow game itu kan offline. Saat ini memang cash flow game cuma ada di Jakarta. Waktu itu kita pernah ngadain sekali di Medan. Di Bali pernah sekali nggak sih? Enggak ya? Bali Cuma tapi nggak gede ya waktu itu ya. Ya, di Medan pernah sekali, di Bali pernah sekali. Salah satu mimpi saya di Scalp adalah juga bisa membawa cash flow game ini sampai ke seluruh Indonesia gitu. Jadi bisa membantu teman-teman, bisa membantu orang-orang di luar sana untuk lebih mengenal soal financial literacy dan investasi melalui program atau melalui main game bareng ini, karena it's gonna be fun. It's not gonna be fun. It is fun dan itu tuh mudah dimainin. Selain itu juga punya Master Talk. Master Talk itu adalah program bulanan kita juga offline di mana itu biasanya kita mengundang orang-orang atau expert atau master untuk sharing sama kita. Nah, kita pengen bikin ini secara online-nya juga. Sekarang lagi dalam proses konsep dan produksi, di mana nanti kedepannya teman-teman bisa expect akan lebih banyak lagi yang namanya video-video interview dari scaleup.id. Terus selain itu kita juga punya yang namanya in-house training. Nah, in-house training itu di bidang apa aja? Yang pasti bukan bidangnya Pak Gusti gitu kan, karena Pak Gusti nggak demen yang namanya bikin offline classes. Yeah. Nah, jadi saat ini kita punya in-house training di bidang selling sama public speaking. Jadi buat teman-teman sekalian catatan buat teman-teman ya. Artinya kalau misalnya ada nih yang message saya juga gitu ya, mau ngundang gitu, yang namanya ngasih training atau seminar, forget about it. Pasti biasanya nggak saya terima deh. Ya. Dan percayalah teman-teman, untuk membuat seorang Gusti Edi Prakoso mau menjalankan lagi Asgustinya secara reguler dan membuat program-program online course-nya itu, saya harus berantem dengan berbagai macam jadwal dia yang lainnya. Ya, sebenarnya bukan soal gitu sih, itu soal masalah. Kalau ditanya jadwal mah banyak kosongnya juga, tapi lebih kepada berantemnya adalah kayak masalah preferensi aja, saya mau apa nggak mau gitu kan. Dan banyakannya saya nggak mau. Kayak gitu. Bahkan ini deh ya, this is real case ya. Nggak tahu nih orangnya nonton apa enggak kayak gitu ya. Bahkan ada yang ini udah nyebut angka minta di coaching sama saya gitu kan. Ya, you know kan? Yeah, and then he asked me, ambil nggak ya? Kayak gitu. Awalnya, tapi terus kayak dia nggak mau apa-apa lagi, terus kayak tiba-tiba nggak ada kabarnya, terus tiba-tiba saya mendengar bahwa sudah ditolak.
Ya gitulah pokoknya ditawarin duit 80 juta buat coaching sekali. Saya 80 juta saya tolak. Terus terakhir dia ini lagi ngomong di grup gitu kan. Ini saya ngasih semua mobil saya total harganya 800 juta. Ya gitulah kurang lebih lah. Jadi ya ini bukan soal masalah uang sebetulnya. Ya tapi memang itu masalah apa ya istilahnya kayak inilah jalan hidup lah intinya gitu prinsip. Ya saya sendiri memang nggak terlalu nyaman. Nah seandainya saya mungkin nggak sih tampil kayak gitu ya mungkin, tapi ada harga yang harus dibayar dan itu memang nggak semua tentang uang. Nah tapi memang di sini tetap dari scale up ada nih. Nah ini saya juga tahu karena memang waktu awal tuh kita kerjasama juga memang saya terlibat lah waktu di awal ya, kayak gitu. Nah itu tentang Tadi in-house training. online selain online course ya ada in-house training. Terus kita juga punya sebenarnya kita punya buku. Bukunya Bapak ini masih tetap dalam proses. Iya, apa kabarnya itu ya? Bapak belum review Pak. Iya. Ya, kita punya buku dan kita punya program-program event-event lainnya baik yang di Indonesia maupun yang di luar. Tapi di luar bukan program kita sebenarnya, kita cuma bantu untuk memfasilitasi teman-teman yang di sini supaya bisa ikutan program yang di luar gitu dan nggak ragu karena aduh gue bingung nih kalau misalnya gue ikut program di luar terus harus gimana ya, terus nanti gue stay di mana ya, terus gue itu harusnya melewatnya gimana atau harus apa aja yang dipersiapin, karena itu di situ justru kita pengen ngebantunya di bagian situ gitu, dimana kita akan membantu teman-teman juga untuk kayak oke, ngasih rekomendasi untuk kayak nih kalau misalnya acaranya di sini nanti hotel yang terdekat atau yang enak tuh adalah di bagian sini, jadi teman-teman gak usah pusing lagi gitu ceritanya. Oke, itu next question. Gimana caranya? Nggak ada ya? Udah ya? Oh ya udah, oke. Oh, loh, terus muncul lagi. Oke, itu pertanyaan next itu bagaimana cara join event tersebut? Event yang mana nih? Bagaimana caranya join event tersebut? Event yang mana? Banyak macam sih sebenarnya. Kalau event-event kita ini gini, event-event kita itu sekarang banyakan akan dipublish di sosial media karena web kita sebenarnya lagi under development, dimana kalau dilihat di web sebenarnya update-nya nggak ada, update-nya masih jarang banget di web. Sudah, kamu jangan ketawa. Update-nya jarang di web. Jadi yang paling optimal adalah lewat sosial media, lewat email kita juga ada. Jadi buat teman-teman bisa masuk ke, kalau misalnya teman-teman dari web, teman-teman subscribe di email kita, nanti akan teman-teman dapat info dari email. Terus selain itu adalah lewat sosial media @scaleupid, di mana di situ kita publish event-event kita dan bisa untuk ya nanya-nanya juga gitu. Dan saya juga terbuka juga buat teman-teman kalau misalnya ngadain cash flow game di luar kota, gue pengen banget sebenarnya guys, pengen banget. Cuma sayangnya adalah maksudnya gini, I always believe that we cannot do this alone gitu. Kita tetap butuh bantuan dari teman-teman semuanya juga gitu loh. Dimana kalau teman-teman memang bisa untuk membantu saya atau membantu tim Scale Up untuk mengkoordinasikan event di luar kota itu, we will be very happy untuk going there. Ya, kalau bisa ya. Karena ini tantangannya sih berat sih. Jujur gue sih suka. Tapi begitu udah berapa kali kita bikin dan kita ngedapetin suatu bukan metode ya, kayak suatu SOP yang memang ini adalah cara ngejalanin acara program cash flow game yang bagus. Dan itu kita banyak yang namanya belajar dari cash flow club yang di Belanda. Betul, Nah, sampai waktu itu datang dan kita nge-training ya, kita betul. training untuk internal kita kan. Internal dan kita bikinin event juga gitu. Nah, namun jujur dengan cara dan metode yang kita lakuin, memang semuanya itu pandangan atau pendapatnya itu positif ya reviewnya terhadap acara tersebut. Tapi Positif. human resource yang dibutuhkan. Nah, ya, tapi resource yang dibutuhkan bukan cuma human doang, itu sangat-sangat gini lah, tantangan lah. Kenapa gini ya? Kemarin saya itu sempat mampir karena tadinya saya ada kayak sesi kayak hanya sekedar ngumpul untuk tanya kayak question and answer lah kayak gitu dari suatu projectnya saya yang saya hanya tawarkan ke membernya saya doang kayak gitu, karena di situ saya bikin lalu ternyata berlanjut nih. Nah di situ ada datang juga tuh yang dari member juga, itu yang termasuk salah satu yang kayak yang punyanya kalau teman-teman tahu es krim Aice ya. Nah Ice Aice ya gitulah tulisannya. Nah itu dia ngomong gitu kan, ini berapa masuknya, terus ini sewanya berapa, ya saya kasih tahu semuanya. Loh, dia bilang begini, loh berarti nggak profit dong.
Emang. Ya, memang. Memang setiap kali kita ngadain cash flow game itu juga nggak profit. Siapa yang bilang kita profit? Gue juga bingung deh kayak gitu ya. Jadi secara budget aja itu udah kayak gitu. Itu aja dengan catatan lagi, semua fasilitator dan coach kita itu semua relawan loh, volunteer. Tapi itu salah satu justru yang mendukung Gitu. kita untuk tetap ngadain casual game, karena semangatnya para volunteer ini untuk giving back, untuk ngebantu dan untuk yang namanya tetap bikin casual game ini yang menjadi kayak suatu kayak kepuasan buat kita untuk kita bikin casual game, dan kita bisa yang namanya building awareness dan educating people via game ini lewat casual game ini. Ya gitulah, jadi itu dia serunya ya, tantangannya ya. Jadi resource-nya itu yang jadi tantangan, bukan cuman orangnya doang. Orang aja udah kita kayak wah itu susah ya, kita nyari harus orang yang udah pernah main, dan mainnya tuh bukan cuma sekedar main ya by the way, tapi udah pernah main sama scale up, lalu mau jadi relawan di tempat itu, and then next baru kita ngomong soal resource terhadap budget. Ya, dan sama satu lagi sih sebenarnya, kadang-kadang tuh jujur gue pribadi tuh suka irritate gitu sama orang-orang yang nanya kayak, kok kapan ngadain di Jakarta Selatan, kapan ngadain di Jakarta Utara, kapan ngadain di Jakarta Pusat, kapan ngadain di daerah Puri. Oh my god guys, I mean gue speechless gitu. Maksudnya gini loh, kita di Jakarta dan kita ngadainnya itu biasanya tuh hari weekend, oke? Dimana weekend itu traffic di Jakarta bisa dibilang adalah traffic yang paling friendly. Jadi please, kalau kalian masih di Jakarta, nggak usah pakai nanya kalian kapan kejadian di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan sama Jakarta Barat, let's say gini, gue dulu kantor gue di Kemang, so it takes me 30 km per trip untuk ke kantor gue, bolak-balik berarti 60 km. Nyokapnya dia sampai sekarang udah puluhan tahun masih ngajar di Depok, rumah di Cengkareng. Itu takes like 40 to 50 km on one trip untuk ke Depok, dan bolak-balik berarti 100 km. Masih tetap Jakarta gitu loh, like ya udahlah, kalau misalnya memang kalian memang belum seniat itu untuk belajar tentang financial freedom, dan belum seniat itu untuk, belum punya niat yang segitu besar ya untuk financially free, Pantes, Anda belum pantes. ya sudah gitu loh. Oke, kalau misalnya yang nanya ke gue tentang nanya kapan diadain Surabaya, kapan diadain Medan, kapan diadain di Bali gitu kan, itu masih make sense karena beda kota gitu kan. But sebenarnya kalau memang niat, kalau memang dia di mana ada niat di situ ada jalan gitu loh. Kayak kemarin Ada yang dari Manado. iya, ada yang dari Manado terbang bertiga satu keluarga untuk main casual game di Jakarta. Dan kayak next month-nya atau bulan sebelumnya ya, itu dia juga datang ya. Jadi kayak dia 2 bulan berturut-turut datang. Iya, itu orang yang berbeda tapi sama dari Manado. Jadi waktu itu ada yang satu keluarga, ingat nggak? Iya. Yang satu keluarga, terus ada juga yang memang satu orang yang dari Manado. And even gitu loh, maksudnya gini, kenapa waktu itu kita sempat kejadian casual game di Medan? Itu tuh karena memang mereka yang seniat itu untuk ngundang kita ke sana, gitu loh. Cara yang waktu itu sampai kayak itu bukan zaman gue cuma waktu itu kebetulan lagi ada di Medan di saat yang sama, dan akhirnya gue bantuin. Cuma saat itu kalau gue nggak salah, correct me if I'm wrong, itu tuh ceritanya adalah mereka punya komunitasnya itu pengen banget yang namanya belajar casual game. Jadi mereka ngundang kita untuk ke sana, bahkan mereka willing untuk spend 2 hari sebelumnya. Mereka orang kerja dan orang bisnis semua. Cuma mereka ada 10 orang atau ya 10 orang kurang lebih ya, yang 2 hari sebelumnya itu bersedia untuk yang namanya main casual game duluan untuk dilatih jadi coachnya. Ya nggak sih? Dan Ya. itu benar-benar kayak 2 hari berturut-turut full. Nah, makanya ada harga yang dibayar. Dan mereka memang rata-rata pengusaha gitu loh. Ya, orang tahu lah pada saat yang namanya kamu pengen berkembang, ya ada harga yang dibayar. Gila men, ikut casual game acaranya tuh seberapa sih gitu loh. 200.000. Gitu loh. Beneran deh. Bapak ini udah menghabiskan ya segitulah untuk sampai ke London, ke Aussie. Oh iya, kenalan sama Ke- yang dari casual club itu juga kita juga ketemunya di sana. Oh bahkan sebenarnya kemarin kalau nggak berhalangan, kita hampir berangkat ke Philippines kan. Iya. Belajar lagi tentang yang casual game supaya kita bisa ngasih impact yang lebih lagi buat teman-teman di sini. Yap, oke. Nah, nih kita udah mau closing nih soalnya nih. Ada last question ya?
gitu ya, kita saling nyapa. Ini ya banyak kan sih join habis itu hilang sih ya kayaknya. Ya terus itu kalau dari Facebook ya gitu juga ada sih itu komen sih. Oke, kita cuma ngikutin dari arahan ya. Kita mau jawab pertanyaan dari Koko Hendarko. Kok Gusti, kalau kerja sama Eri, Red Doors itu mereka cuma carikan konsumen aja atau menghandle semua, termasuk check-in, check-out, kebersihan, room service, jadi kita investor pasif aja. Lebih tepatnya adalah begini, saya coba meluruskan ya. Jadi yang namanya pasif pun itu juga ada kategori, sebenarnya bukan kategori sih, tapi lebih kepada definisi. Kalian nganggap pasif itu seperti apa? Apakah sebulan sekali aktif? Gitu. Jadi kayak maksudnya kayak menghandle suatu kerja atau urusan ya sebulan sekali atau maunya setahun sekali doang. Nah itu cukup pasif buat Anda, atau bahkan ada yang cuma seminggu sekali Anda udah menganggapnya pasif. Nah itu beda-beda, tapi saya akan jelasin nih soal Eri dan Red Door. Kebetulan memang karena saya juga memang lagi ngejajakin kerja sama mereka nih ya. Nah untuk Eri dan Red Door kebetulan ini dua-duanya sama, yaitu mereka itu minta memang karyawan dan operasional itu adalah dari kita, tapi mereka yang training dan mereka yang monitor gitu loh. Nah jadi kalau misalnya Anda bilang bahwa mereka itu nyariin konsumen, yes. Nah terus mereka menghandle semua enggak. Karena kalau dimaksud semua itu saya akan asumsikan semuanya itu sampai ke surat tanah, PBB, yang namanya urusan apa istilahnya izin usaha, nah kayak gitu enggak ya. Tapi mereka memang yang namanya ngasih training untuk SOP-nya operasional ya. Itu kayak gitu. Nah tapi kalau dan mereka juga monitor. Tapi kalau misalnya dibilang ngurus semuanya enggak ya. Jadi Anda silakan definisiin sendiri apakah itu pasif apa enggak. Karena kalau untuk saya pribadi ya itu oke lah, semi pasif lah. Oke ya, saya rasa itu aja. So untuk closing nih, Sebelum ditutup, silakan. Sebelum ditutup, saya pengen minta bantuan teman-teman juga. Dimana sebenarnya gini, di Scale Up ini kita merencanakan bahwa Ask Gusti itu diseling-selingin. Jadi ada satu minggu yang akan Pak Gusti sendiri atau Gusti sendiri, yang ada di minggu selanjutnya selalu seling-seling, dimana dia akan mengundang, kita akan mengundang satu orang untuk diinterview sama Pak Gusti. Jadi aku butuh bantuan dari teman-teman semuanya, teman-teman di YouTube, teman-teman di Facebook, teman-teman di Instagram. Kasih bantuan atau kasih masukan ke kita siapa yang perlu kita undang dalam Ask Gusti Show selanjutnya. Jadi itu nanti akan jadi tugas kita untuk mengundang orang tersebut. But I really wanna hear from you guys. Siapa sih yang menurut kalian akan menarik untuk membahas soal ini nanti? Kalau Gusti kan lebih ke arah properti, Bye Instagram, investment dan lain-lain. Iya selesai. Oke, ya kurang lebih seperti itu. Oke, kalau gitu ya silakan kalian kasih tahu di komen kira-kira siapa sih yang bakal bisa diundang, yang kalian harapkan pengen diundang gitu ya. Tulis di komen di bawah ya. Untuk follow @GustiPR dan @ScaleUpID di Instagram dan di Facebook. Nah, sampai jumpa di Ask Gusti Show berikutnya. Oke, bye.